Halo adik-adik, kita bertemu lagi dalam ibadah hari ini. Kakak percaya semuanya sukacita. Tuh ada temanmu di situ, ada Kaira, ada Hans, ada siapa lagi, ada Berta dan teman-teman yang lain yang juga tersenyum dan sukacita ya. Nah adik-adik, hari ini ada yang istimewa loh buat kalian semua. Apa ya? Siapa yang tahu? Wah, ikuti terus saja kebaktian hari ini. Nanti pasti kalian akan tahu yang istimewa buat kalian hari ini. Nah, boleh siapin alat musiknya juga. Boleh, kalau ya ada yang bisa main gitar juga boleh ya. Seperti ini juga boleh ya. Kita bersuka cita bersama-sama memuji Tuhan ya. Nah, kita nyanyikan lagu Memuji Tuhan Selalu. Yo, semuanya suka cita. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu bersama Klu, bersama dengan Peter, bersama dengan Gloria dan teman-teman yang lain ya. Semuanya semangat ya. Nah, kita mau berdoa dulu untuk memulai ibadah hari ini. Semuanya mengambil sikap yang baik untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh sehat. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan. Kami mau memuji Tuhan dan kami mau belajar firman-Mu, berkati kebaktian kami, ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan, tolong kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Nah, adik-adik, hari ini kita juga mengingat bahwa kita punya Allah yang besar, Allah yang kuat, Allah yang perkasa. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau adik-adik susah, mengalami kesulitan, datang minta tolong kepada Tuhan ya. Nah, kita mau nyanyikan lagu ini bersama dengan Revan, bersama dengan siapa di situ? Ada Bill, ada Neil, ada Tisa, ya kan? Yuk, semuanya sukacita. Allahku besar. Allahku besar, Tuhan dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, Tuhan dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oke, semuanya hebat ya. Nah, adik-adik, kita juga bersuka cita jika Tuhan Yesus selalu ada dalam hati kita. Kita mengundang Tuhan Yesus untuk ada hadir dalam hati kita. Kita bersuka cita karena Yesus selalu bersama-sama dengan kita di rumah dan dimanapun, ya, bersama dengan Papa dan Mama.
Yesus di dalam rumahku, ada Hansa di situ, ada Jeremy, ada siapa lagi, ada Jensly, ya kan? Ada siapa? Ada siapa di situ? Ya, ada Hans, Evan. Oh, bukan Hans ya, Evan ya. Ada Saci, lalu ada siapa lagi di situ? Iya, ada teman-temanmu yang lain ya. Ada Fani. Oke, yuk sekarang kita bersuka cita. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. 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 Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Oke, Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah bersama dengan teman-teman hari ini. Nah, adik-adik kita mau belajar firman Tuhan, kita siapkan hati kita ujikan baca kitab suci, doa setiap hari. Kita siapkan Alkitab kita untuk belajar firman Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Oke, kita berdoa ya semuanya, mengambil sikap yang baik untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami mau bersama-sama belajar firman-Mu. Tolonglah kami supaya kami boleh konsentrasi dan kami mengerti firman-Mu, sehingga sejak kecil kami boleh menjadi anak-anak yang melakukan firman-Mu dalam hidup sehari-hari untuk menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan Papa, Mama, dan sesama kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan belajar firman Tuhan dari Keluaran pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Kak Marni akan membaca ayat 1 sampai 6. Tema hari ini, Tuhan selalu punya cara. Ya, oke, kita perhatikan firman Tuhan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakainya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Fir'aun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya, dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Nah, sampai di situ ya adik-adik ya. Nah, tema hari ini adalah Tuhan selalu punya cara. Kita perhatikan. Nah, adik-adik coba lihat di situ. Ada yang sedang marah adik-adik. Siapa dia? Kenapa dia sedang marah ya adik-adiknya? Oke, siapa yang tahu? Siapa dia? Betul sekali. Adik-adik, dia adalah
raja di Mesir, namanya Fir'aun. Adik-adik, dia sedang marah sebab bangsa Israel yang ada di Mesir itu bertambah banyak. Setiap hari bertambah gitu ya. Sehingga jumlah orang Israel itu melebihi jumlah orang Mesir sendiri. Adik-adik, lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan orang Mesir. Jumlah orang Israel bertambah banyak dan memenuhi kerajaan Mesir itu. Nah, adik-adik, apa yang dilakukan oleh Raja Fir'aun ketika itu? Ketika melihat bahwa orang Israel yang ada di Mesir semakin bertambah banyak. Kita perhatikan, apa yang dilakukan oleh Fir'aun? Adik-adik, Fir'aun memberi 2 perintah penting. Yang pertama, perintahnya begini, orang Israel harus diberi pekerjaan yang berat untuk membangun kerajaan Mesir ini. Lalu perintah yang kedua, adik-adik, anak laki-laki yang dilahirkan orang Israel tidak boleh dibiarkan hidup. Itu adik-adik, 2 perintah penting ini disampaikan. Peraturan ini diberlakukan untuk orang-orang Israel yang ada di Mesir, adik-adik. Nah, ngeri sekali ya. Coba sekarang kita perhatikan apa yang terjadi. Nah, adik-adik lihatlah, orang-orang Israel setiap hari itu dipaksa untuk bekerja keras, adik-adik. Setiap hari mereka harus bekerja membangun kota perbekalan bagi Raja Fir'aun itu. Namanya Pitom dan Ramses, adik-adik. Apa maksudnya? Apa maksud kota perbekalan itu? Kota perbekalan itu merupakan tempat tinggal bagi raja-raja di Mesir. Dan kota perbekalan itu juga merupakan benteng pertahanan bagi kerajaan Mesir. Nah, adik-adik, sehingga ketika melihat tempat tinggal raja yang megah, lalu benteng pertahanan yang kuat itu, negara-negara lain bisa mengakui kehebatan raja dan kebesaran kerajaan Mesir itu. Nah, setiap hari orang Israel harus membangun ini. Lihatlah, megah dan kuat sekali ya. Gedungnya sangat tinggi, kota perbekalan bagi Fir'aun itu. Setiap hari orang Israel harus bekerja keras membangun ini. Nah, adik-adik, dalam keadaan yang sulit itu, apa yang terjadi? Lihatlah, ada seorang anak, ada seorang bayi yang lahir. Siapakah dia? Betul sekali, dia adalah Musa, adik-adik. Musa lahir di dalam keadaan yang sulit itu. Adik-adik, orang tua Musa itu adalah orang Israel. Berarti apa? Mereka harus menghadapi bahaya peraturan dari Fir'aun itu. 2 perintah Fir'aun tadi, adik-adik. Nah, dalam situasi seperti itu, apakah Tuhan menolong? Bagaimana caranya, adik-adik? Bagaimana caranya Tuhan menolong bayi Musa ini? Lihat, perhatikan semuanya. Ayat yang ke-17 itu mengatakan seperti ini. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Adik-adik, ternyata Tuhan punya cara. Bagaimana caranya? Tuhan menyediakan 2 orang bidan, Sipra dan Pua, adik-adik. Sipra dan Pua. Bidan itu artinya apa? Bidan itu tugasnya menolong anak-anak atau bayi-bayi yang lahir. Nah, bidan Sipra dan Pua itu padahal tahu, adik-adik, bahwa bayi Musa ini adalah orang tuanya orang Israel. Tapi perhatikan firman Tuhan mengatakan, Sipra dan Pua ini takut akan Allah dan tidak mau melakukan seperti yang diperintahkan Raja Mesir kepadanya. Nah, itu adalah cara Tuhan menolong bayi Musa, adik-adik. Nah, kita perhatikan apa selanjutnya yang terjadi. Musa semakin besar, usianya sudah 3 bulan. Orang tuanya Musa ini berusaha untuk menyembunyikan Musa dari kejaran pegawai atau perwira Raja Mesir itu. Supaya bayi Musa ini tetap hidup, dia disembunyikan, adik-adik. Tapi tidak mungkin bayi Musa atau Musa yang sudah semakin besar itu terus disembunyikan. Karena tangisannya,
tertawanya, bicaranya, pasti kedengaran adik-adik. Lalu apa yang dilakukan oleh ibunya? Adik-adik lihat, ibunya Musa ini membuat sebuah keranjang dari pandan adik-adik yang dilapisi dengan gala-gala dan ter supaya tertutup dengan baik. Lalu selanjutnya apa yang dilakukan oleh ibunya Musa adik-adik? Kita perhatikan. Adik-adik, supaya bayi Musa ini tetap hidup, bayi Musa itu kemudian ditidurkan dalam keranjang itu, lalu diletakkan di tepi sungai Nil yang mengalir adik-adik. Sementara itu kakaknya berusaha memperhatikan dari jauh dan ingin memastikan apa yang akan terjadi dengan adiknya. Orang tua Musa dan kakaknya ini berharap sekali Musa bisa tetap hidup. Ada yang menolong Musa, ada yang berbelas kasihan kepada Musa, ada yang menolong Musa. Nah, pertanyaannya, apakah bayi Musa itu tetap hidup? Bagaimana cara Tuhan menolong adik-adik? Bayi Musa itu yang sekarang ini berada di dalam keranjang, lalu di tengah-tengah di tepi sungai Nil. Apa yang Tuhan lakukan? Bagaimana cara Tuhan menolong? Adik-adik perhatikan ayat yang kelima dan keenam dari firman Tuhan yang kita baca tadi mengatakan seperti ini. Maka datanglah putri Fir'aun untuk mandi di tepi sungai Nil atau di sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Adik-adik, Tuhan menolong. Bagaimana caranya? Tiba-tiba bayi putri Fir'aun itu mandi, datang mandi di sungai Nil, sehingga bayi Musa itu ditolongnya adik-adik. Bayi Musa itu tetap hidup, diambil dari air oleh putri Fir'aun itu. Adik-adik, yang luar biasa adalah bayi Musa itu kemudian dirawat oleh ibunya sendiri, dan setelah umur sekitar 2 tahun, bayi Musa itu kemudian diantar untuk berjumpa, untuk kemudian dirawat oleh putri Fir'aun dan tinggal di istana Mesir. Nah, luar biasa, Tuhan menolong, Tuhan punya cara bagaimana menolong bayi Musa itu supaya bisa tetap hidup. Padahal peraturan dari Raja Fir'aun tadi adalah anak laki-laki orang Mesir harus dibunuh dan tidak boleh dibiarkan hidup. Tapi Tuhan menolong. Sehingga bayi Musa itu tetap hidup dan sekarang tinggal di istana Mesir. Pertanyaannya, apa yang terjadi dengan Musa? Kita ikuti kebaktian minggu depan. Adik-adik, apa yang kita pelajari dari firman Tuhan hari ini? Perhatikan di situ, Tuhan itu selalu punya cara untuk menolong, menghibur, dan memberkati adik-adik semua, kita semua, di saat kita sedih, di saat kita mengalami kesulitan, di saat kita bingung. Seperti Tuhan tadi, di dalam cerita, Tuhan punya cara untuk menolong bayi Musa, begitu juga Tuhan selalu punya cara untuk menolong, menghibur, dan memberkati kita. Nah, adik-adik, seringkali cara Tuhan itu tidak pernah kita pikirkan, tak terpikirkan oleh kita. Seringkali cara Tuhan itu bikin kita berkata, wow, Tuhan tuh hebat sekali ya. Nah, adik-adik, oleh sebab itu, sampai besar nanti, percayalah, Tuhan itu punya cara terbaik dan waktu yang tepat untuk menolong kamu. Ya, sampai kalian tumbuh besar nanti, percayalah, Tuhan itu selalu punya cara untuk menolong, dan cara Tuhan itu pasti yang terbaik, dan waktu Tuhan adalah waktu yang tepat untuk menolong kami semua. Ya, oke. Nah, apalagi yang kita pelajari dari firman Tuhan, adik-adik? Apa yang Tuhan inginkan bagi kita semua? Nah, Tuhan ingin kita itu menjadi anak-anak yang kuat, anak-anak yang tidak mudah menangis, ya, tidak mudah mengeluh, tidak mudah menyerah, terus tidak mudah merasa aku nggak bisa, gitu ya. Lalu tidak mudah menjadi anak yang
cepat sekali berpikir, tidak ada jalan keluar saat menghadapi kesulitan. Nah, adik-adik, Tuhan itu ingin supaya kita menjadi anak-anak yang kuat, ya, tidak mudah menangis, mengeluh dan lain sebagainya itu. Lalu kemudian jadilah anak yang terus semangat. Ada Tuhan yang selalu bersamamu, bersama kita semua. Lalu Tuhan bisa pakai siapa? Dia bisa pakai papa, mama, dan orang-orang sekitarmu untuk menolongmu. Jadi, kalau adik-adik mengalami kesulitan, kalau adik-adik itu sedih, kalau adik-adik itu mengalami susah, bicara, bilang, ya, katakan kepada papa dan mama dan orang-orang di sekitarmu di rumah, ya. Tuhan pasti menolong dan menghiburmu. Tuhan ingin supaya kita boleh menjadi anak-anak yang tidak mudah menyerah, ya. Oke, semangat, adik-adik pasti bisa melakukannya. Nah, seperti firman Tuhan hari ini, ayat hafalan dari Roma pasal yang ke-8 ayat 28b, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yuk kita baca sama-sama ya. Roma 8 ayat 28b. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Oke, terima kasih. Tuhan turut bekerja ya. Nah, adik-adik, kakak tetap mengingatkan kepada kalian, perhatikan di situ. Makan yang sehat, tidur yang cukup, jaga kebersihan, jangan lupa tetap belajar dengan rajin, ya, baca Alkitab dan berdoa. Lakukan semuanya itu dengan semangat, dengan sukacita. Oke. Nah, adik-adik semangat juga untuk mengerjakan aktivitasnya. Nah, aktivitas untuk kelas batita sampai kelas 2 membuat keranjang Musa itu ya, keranjang bukti Tuhan menolongku ya, gambar keranjang Musa, warnai, gunting dan tempelkan pada sedotan, lalu tuliskan ayat hafalannya di situ. Lalu tugasnya adik-adik bersama dengan papa mama, tuliskan 1-2 hal yang diajarkan papa mama dan sekarang kamu sudah bisa melakukannya sendiri. Tuliskan siapa saja yang dipakai oleh Tuhan untuk menolongmu. Contohnya gitu ya, adik-adik sekarang sudah bisa makan sendiri, sudah bisa membaca, sudah bisa berhitung gitu ya, 1-10, mungkin berhitungnya dengan bahasa Inggris gitu. Lalu bisa main musik. Nah, tuliskan di situ lalu tempelkan di dalam keranjang kebaikan, keranjang bagaimana Tuhan menolong itu. Lalu siapa, tuliskan juga yang menolong kamu, siapa yang dipakai oleh Tuhan. Ada papa, mama, mungkin ada kakak, ada guru, ada opa, oma. Nah, tuliskan di situ lalu tempelkan di dalam keranjang itu ya. Bukti bahwa Tuhan menolongmu. Oke, semangat. Lalu kemudian untuk kelas 3 sampai kelas 6, ini bukti Tuhan menolongku. Nah, kok ada foto temanmu ya? Nah, ini adik-adik tugasnya untuk kelas 3 sampai kelas 6. Bicarakan dengan orang tua dan temukan. 1, gitu ya, kemampuan apa yang saat ini kamu bisa. Padahal awalnya adik-adik kamu ragu bahwa kamu bisa melakukannya. Kamu tidak yakin bahwa kamu bisa melakukannya. Tapi sekarang kamu bisa melakukannya. Lalu kemudian ingat-ingat coba siapa saja yang dipakai oleh Tuhan untuk menolongmu hingga kamu bisa. Mungkin papa, mungkin mama, kakak, guru, atau opa, oma. Lalu ucapkan terima kasih kepada mereka. Ya, terima kasih karena sudah menolongmu sehingga kamu bisa melakukan itu. Nah, contohnya misalnya gitu ya, adik-adik belajar main gitar, main piano atau main musik, atau menggambar mobil. Tadinya kamu ragu bahwa kamu bisa, tapi ternyata tidak. Kamu bisa, tetapi ternyata sekarang kamu bisa. Lalu kemudian ini adik-adik yang perempuan-perempuan yang cewek-cewek nih, bisa menggoreng telur misalnya, bisa suapin adik masak mie, menata buku dan lain-lain ya. Nah, adik-adik foto saat kamu bisa melakukannya. Saat kamu melakukannya foto lalu kirimkan kepada kakak-kakak di kelas masing-masing. Oke, semangat untuk melakukannya. Tara! Adik-adik, hari ini kalian naik kelas. Oke, yeay. Naikkan kelas hari ini. Nah, perhatikan baik-baik loh. Siapa kakak-kakak di kelasmu yang baru? Perhatikan semuanya ya. Oke. Nah, lihat
di kelas Batita. Ada siapa di situ? Ada Kak Yanto, ada Kak Devi, ada Kak Felis, ada Kak Angela, ada Kak Mira, ada Kak Tiwi, ada Kak Evi, ada Kak Natalia. Oke, yang kelas Batita ya, perhatikan ini adalah kakak-kakak di kelasmu. Nah, lalu yang kelas pagi, kelas TKA sampai kelas 2, siapa ya? Ada Kak Eli, ada Kak Linda. Yang kelas 3 sampai kelas 6, ada Kak Andi, ada Kak Yani, ada Kak Dota juga. Lalu yang kelas sore ada siapa di situ? Ada Kak Titi, ada Kak Ratna, dan juga ada Kak Meta. Nah, itu kelasmu masing-masing. Lalu, adik-adik perhatikan semuanya. Yang TKA, wow, ada Kak Joyce, ada Kak Devi, ada Kak Fani. Yang TKB ada siapa di situ? Ada Kak Tanti, ada Kak Doni, ada Kak Emi. Nah, lalu yang kelas 1 ada siapa? Nah, ada Kak Mosa, ada Kak Yeni, ada Kak Erin. Yang kelas 2 ada Kak Dina, ada Kak Iren, ada Kak Anita, dan juga ada Kak Ing. Nah, itu kakak-kakak di kelasmu ya. Semuanya perhatikan masing-masing. Nah, lalu kemudian yang kelas 3, coba perhatikan di situ ada siapa? Ada Kak Ami. Nah, ada juga siapa? Ada Kak Carla, ada Kak Happy. Yang kelas 4, ada Kak Yani, ada Kak Heni, dan juga Kak Elizabeth. Nah, semuanya senyum loh adik-adik menyambut kalian. Semuanya sukacita ya. Oke, kalian juga tetap semangat dengan kakak-kakak yang baru ini. Nah, lalu kemudian kelas 5. Ada siapa? Ada Kak Marcel, ada Kak Dota, ada Kak Nova juga. Yang kelas 6, coba perhatikan di situ. Ada Kak Yuni, ada Kak Vivi, dan ada Kak Viva. Oke, semuanya tersenyum. Menyambut kalian semuanya masuk di kelas yang baru. Oke, nah semangat untuk beribadah setiap hari Minggu. Lalu perhatikan semuanya di situ ada siapa ya? Nah, ini adik-adik, ada kakak-kakak yang kelas 6 naik ke kelas 7. Nah, sekarang selamat memasuki kelas pembinaan lanjutan atau KPL. Yeay, kalian sudah pra-remaja sekarang, sudah mau remaja sungguh-sungguh. Nah, adik-adik pesan Kak Marni dan juga kakak-kakak yang lain, teruslah bertumbuh dalam iman dan selamat bekerja sama untuk melayani Tuhan. Tetap semangat, terus bertumbuh ya, semangat untuk bertumbuh dalam iman dan melayani Tuhan. Semangat semuanya. Oke, selamat ya. Nah, adik-adik, hari ini kalian juga diberikan kesempatan untuk bersyukur kepada Tuhan, ya, memberikan persembahan. Bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan itu baik untuk kita semua, ya. Nah, kalian persembahannya bisa dikumpulkan, dimasukkan dalam amplop, lalu mungkin bisa dititip kepada papa mama untuk dikirimkan ke kantor gereja. Semuanya semangat untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Nah, sekarang kita mau berdoa ya. Semuanya mengambil sikap yang baik untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami semua boleh mendengarkan firman Tuhan. Bahwa Tuhan selalu punya cara untuk menolong kami. Tolong kami di saat kami sedih, di saat kami susah, di saat kami bingung, di saat kami mengalami kesulitan. Selalu percaya bahwa Tuhan punya cara untuk menolong kami. Melalui papa, mama, dan orang-orang di sekitar kami, biarlah kami boleh ditolong oleh Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa, menyerahkan supaya apapun yang kami bisa hari ini, kami syukuri kepada Tuhan, dan kami melakukannya dengan sungguh-sungguh. Tolong kami untuk boleh menjadi anak-anak yang tidak mudah menyerah, tidak mudah mengeluh, tidak mudah menangis, tetapi kami menjadi anak-anak yang kuat di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau selalu bersama dengan kami. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa menyerahkan untuk Papa Mama, Tuhan berkati supaya sehat selalu dan bekerja setiap hari. Berkati teman-teman kami supaya semuanya juga sehat dan semangat untuk beribadah. Terima kasih Tuhan, berkati supaya pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kami bisa sekolah, bisa ke gereja, bisa bermain, dan kami melakukan aktivitas kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau selalu bersama dengan kami. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Nah, adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Siapkan diri kalian untuk kebaktian online. Nah, ada pengumuman nih. Yang belum masuk WA Group, bisa menghubungi Kak Marni atau kakak-kakak di kelas masing-masing. Seperti tadi itu, ada kakak-kakak baru di kelasmu. Bisa menghubungi, supaya bisa dimasukkan dalam WA Group. Kalian bisa dapat informasi apa saja berkaitan dengan pelayanan maupun juga
kegiatan di Komisi Anak. Oke, lalu kemudian adik-adik perhatikan juga di situ, minggu depan ada kakak-kakak yang menyapa kalian semua loh di tahunnya ajaran yang baru ini. Kalian bisa bertemu dengan kakak-kakak ya. Oke, ikuti terus kebaktian online ini supaya semuanya bertumbuh dalam iman dan semangat untuk mengasihi Tuhan. Ya, oke. Yuk kita tutup ibadah kita hari ini, kita pujikan Bapa. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Oke adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Semangat semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Amin.